Oke, karena udah jam 4 juga, jadi langsung aja kita mulai ya. Sebelumnya selamat sore teman-teman semua. Bagaimana nih kabarnya teman-teman sore hari ini? Apakah baik, lancar, atau sedih, atau gimana? Yuk coba dijawab di kolom chat yuk. Gimana kabar teman-teman sore hari ini? Sangat baik, Kak. Wih, mantap. Sangat baik. Yang teman-teman lain bagaimana kabarnya? Baik, oke, sangat baik, baik. Wah, sepertinya pada sore hari ini pada berjalan dengan baik ya. Baik, semoga keadaan baiknya ini selalu berjalan seterus-terusnya gitu ya sampai ya seterusnya. Nah, mungkin sebelum ke materi ini ya, mungkin aku mau tanya dulu nih buat teman-teman di sini progres machine learning terapannya udah sampai mana nih? Boleh nih di-spill. Apakah ada yang di modul satu mungkin, atau di modul 2 atau udah di jangan-jangan udah sampai submission nih. Woi, ada yang, wih, udah pada di submission semua. Keren. Ini yang ini ada tadi submission satu hampir selesai di modul 2. Oke, ini yang aku bilang progresnya normal gitu ya. Harusnya emang modul 2 lah anggapannya mungkin minggu ini. Ini yang udah di submission satu, wih, keren, keren. Udah cepat juga nih ngerjainnya. Teman-teman yang lain gimana? Apakah juga udah submission satu atau ada yang udah lulus nih? Jangan-jangan. Gimana? Oke. Kurasa emang mungkin kalau di kali ini emang nggak terlalu banyak ya materinya di machine learning terapan karena ngodingnya pun juga nggak terlalu banyak ya. Jadi harusnya materinya bisa dipahami dengan cukup mudah. Oke, kalau begitu aku ini ya akan share screen untuk materi kita kali ini. Sebentar ya. Hmm, oke. Seharusnya sudah kelihatan dan sepertinya kali ini tidak ada hitam-hitamnya ya. Jadi kurasa aku bisa gini. Kalau sekarang apakah ada hitam-hitamnya atau enggak? Boleh konfirmasi di kiri Kak, atau di kanan? sudah aman. Aman ya. Oke, kalau emang sudah aman, jadi kalau begitu kita bisa lanjut untuk masuk ke materi kita di live session yang kedua ini, yaitu menyusun proyek machine learning, upgrade skillmu dengan membuat portofolio. Nah, jadi di sesi kali ini kita akan fokusnya itu menyusun proyek machine learning dan juga portofolio ya teman-teman. Nah, karena fokusnya di situ, jadi disclaimer untuk sesi kali ini tidak ada ngoding gitu ya. Notebook lah, ngoding apapun itu di sesi kali ini nggak ada karena kali ini kita akan lebih fokus ke menyusun proyek dan juga portofolio nih. Nanti di akhir bakal aku tunjukin contoh portofolio, baik dibuat di GitHub maupun di LinkedIn. Jadi siapa tahu teman-teman mau mempersiapkan GitHub dan LinkedIn teman-teman itu boleh banget. Oke, oh, kodenya gini. Nah, jadi untuk materinya emang pembagiannya dikit, hanya ada 4 itu ide portofolio, struktur proyek machine learning, technical writing, dan juga publikasi proyek dari machine learning itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi yang pertama, yaitu ide portofolio machine learning. Nah, mungkin sebelum aku lanjut nih ke slide berikutnya dari teman-teman nih, kalau membayangkan itu portofolio machine learning itu biasanya tentang apa sih kalau portofolio machine learning tuh? Mungkin teman-teman bisa jawab apa aja sih biasanya yang teman-teman jadikan sebagai portofolio khususnya di machine learning. Yuk, coba yuk dijawab yuk. Apa aja yang biasanya jadi portofolio teman-teman nih? Ada ya project machine learning. Terus ada lagi yang biasanya suka nih bikin portofolio machine learning terus di-upload entah di GitHub atau di LinkedIn. Apalagi nih? Stock prediction, chatbot, analisis sentimen. Wah, betul. Oke, kurasa mungkin itu mewakili teman-teman lainnya ya.
eye disease classification. Wih, keren, keren. Nah, itu juga salah satu contoh yang bagus banget ya. Nah, jadi kalau kita lanjut, nah, tadi yang teman-teman bilang itu juga betul. Teman-teman bikin proyek apapun, khusus tentang apapun, jadikan portofolio itu juga betul ya tentunya ya. Dan itu juga jadi bahan yang bagus buat teman-teman jadikan proyek machine learning ataupun ya portofolio lah sejenis-jenis gitu. Nah, jadi kalau untuk membuat portofolio machine learning itu ada banyak sebenarnya yang bisa dijadikan portofolio maupun jadikan proyek. Yang pertama itu kursus yang pernah teman-teman ikuti. Nah, jadi kursus ini itu tidak harus yang submission ya, yang ku maksud. Jadi kalau misal teman-teman ikut kursus dari manapun ya, nggak harus dari decoding mungkin atau dari DBSF, tapi teman-teman dari manapun itu ikut kursus. Nah, kalau teman-teman ada ngelihat semacam ya mungkin latihan atau studi kasus, nah itu teman-teman bisa tuh manfaatkan dari yang ada di sana buat jadikan portofolionya untuk teman-teman nanti. Ya mungkin teman-teman bisa kayak studi kasusnya diambil, tapi mungkin teman-teman improve tentunya. Atau ya kalau misalnya sama persis pun juga nggak terlalu masalah. Yang penting teman-teman itu kayak menunjukkan kalau teman-teman tuh emang benar-benar belajar gitu loh. Dan teman-teman emang menunjukkan kemampuannya gitu dengan membuat portofolio maupun proyeknya itu. Nah, kalau di sini contohnya itu belajar pengembangan machine learning dan machine learning terapan. Aku ambil itu karena ya teman-teman kan yang tahap menengah dan tahap mahir kan mengambil dua kelas ini ya. Nah, dari dua kelas ini bisa loh teman-teman jadikan untuk portofolio maupun proyek machine learning dari kursus-kursus ini. Nah, mungkin teman-teman ada ya yang berpikir, kayaknya kalau aku mau portofolio harus yang susah nih. Maksudnya kayak ya tampilannya susah atau pengerjaannya lebih susah gitu. Atau enggak yang berkelas gitu. Ya biar portofolionya terlihat wah, keren gitu ya kan. Tapi mungkin teman-teman ada lah mungkin yang pernah berpikir, wah gimana kalau aku baru bisanya tuh masih dasar gitu. Ada nggak nih mungkin teman-teman yang pernah berpikiran baru bisanya tuh dasar gitu. Contohnya kayak di gambar ini, yang kelas belajar dasar visualisasi data, kan teman-teman pasti udah belajar ya ini kelas belajar dasar visualisasi data dulu di awal-awal. Nah, terus mungkin teman-teman kayak, aku cuman belajar dari dasar nih, pengennya kalau di portofolio yang keren. Nah, sebenarnya itu nggak harus ya teman-teman. Teman-teman nggak harus ngambil kelasnya itu yang bener-bener expert, bener-bener wah, apa proyeknya itu dari berbagai model, dari berbagai sumber, atau apapun itu yang susah-susah gitu nggak harus ya. Jadi dari kelas pemula pun sebenarnya juga bisa. Kalau masih ingat nggak nih teman-teman belajar dasar visualisasi data tuh ngapain aja? Ayo, apakah ada yang masih ingat secara gambaran umum kelas belajar dasar visualisasi datanya ngapain? Ayo, 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 gimana, gimana? Oke, mungkin ini memang udah lama banget ya, karena udah berbulan-bulan. Nah, jadi ini tuh intinya teman-teman mengolah spreadsheet, terus nanti membuat visualisasi datanya itu juga dari spreadsheet. Nah, mungkin kan emang itu kayak masih sederhana gitu ya, mungkin di pikiran teman-teman. Tapi sebenarnya itu pun juga bisa gitu loh. Teman-teman manfaatkan aja yang ada di kelas belajar dasar visualisasi data ini supaya ya, teman-teman mungkin improvisasi gitu dari apa yang udah diajarkan di kelas ini. Mungkin misalnya kalau di kelas ini bikinnya pie plot dan bar plot, teman-teman bisa bikinnya itu mungkin contohnya line plot atau heat map gitu contohnya. Supaya itu menunjukkan kalau teman-teman itu emang benar-benar belajar dan menguasai apa yang teman-teman tulis gitu. Kalau hanya sekedar kopas atau mungkin ya proyeknya wow, tapi ya emang teman-teman hanya tulis kan takutnya nanti malah teman-teman nggak tahu ya apa yang teman-teman tulis. Jadi kalau emang masih kelas dasar itu nggak apa-apa. Karena juga belum tentu semua orang itu mempunyai
apa ya, semacam privilege atau keistimewaan yang sama dengan teman-teman. Apa itu? Belajar kelas-kelas ataupun mengikuti program-program beasiswa ini. Karena kan tidak semua bisa ya. Jadi dengan teman-teman menunjukkan ini, orang lain pun juga tahu gitu loh, kayak apa sih yang teman-teman pelajari, apa yang mereka lihat gitu. Nah, itu untuk yang kelas pemula. Oke, berikutnya. Nah, ini mungkin aku bilang khusus untuk kelas di coding ya, karena kalau aku lihat sejauh ini, selain itu kayak jarang banget nemu yang submission-nya itu bener-bener submission dari awal. Nah, jadi kalau teman-teman ya, teman-teman pasti ikut kelas di coding sih sekarang. Nah, kalau teman-teman ikut kelas di coding itu manfaatkan submission-nya kalau emang ada ya, kan nggak semua ada submission. Tapi kalau ada submission, manfaatkan tentunya. Nah, contohnya di machine learning terapan ini kan nanti ada dua submission ya. Itu ada yang proyek pertama itu predictive analytics, terus nanti ada proyek kedua tuh sistem rekomendasi. Nah, kalau teman-teman udah selesai nih, mungkin misalnya di submission satunya, nah teman-teman bisa tuh manfaatkan submission satunya teman-teman, atau kalau udah lulus submission duanya juga, itu jadi portofolionya teman-teman nanti. Nah, itu nanti bakal kutunjukin juga setelah materi ini selesai, di mana aku juga membuat portofolio dari submission satu, yang mana itu wow gitu loh. Teman-teman bisa banget itu pakai submission-nya ini, karena submission ini kan hitungannya kayak orisinil gitu ya. Ya mungkin teman-teman ada lah kopas-kopas dikit, kopas tengah gitu mungkin, tapi kan tetap ada bagian di mana teman-teman itu pasti membuat itu yang orisinil kan. Kalau nggak nanti kedeteksi plagiarisme pastinya. Nah, itu kan bisa tuh teman-teman buatlah tuh portofolio supaya menunjukkan kalau teman-teman tuh emang bisa gitu, emang mempunyai kemampuan dan paham akan materi yang diikuti. Apalagi kalau bintangnya itu bisa bintang 4 ke atas. Nah, itu kan semakin bagus ya, karena kan kalau bintang 4 ke atas itu kan harus nerapin saran. Nah, jadi ya teman-teman nunjukin kalau oh, aku bisa loh menerapkan semua saran yang ada di submission ini, atau aku bisa melakukan ini itu gitu semuanya. Itu. Jadi kalau ada yang ada submission-submissionnya, contohnya kayak di kelas-kelasnya di coding, nah itu dimanfaatin itu karena itu salah satu apa ya, salah satu contoh portofolio terbaik yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman. Baik yang mungkin baru mulai membuat portofolio ataupun yang udah sering banget nih bikin portofolio. Tuh, tetap aja pasti bagus. Oke, terus berikutnya. Nah, portofolio itu nggak selamanya harus dari awal sampai akhir. Jadi kayak mungkin teman-teman berpikir, kalau portofolio contohnya analisis data deh. Analisis data biasanya teman-teman itu akan pertama itu dari data kan, datanya diproses, di cleaning, apapun itu sampai teman-teman melakukan EDA, terus teman-teman memunculkan insight-insight-nya ataupun kesimpulannya. Nah, sebenarnya tuh nggak harus ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menampilkan satu bagian aja, itu pun juga nggak masalah. Contohnya di sini adalah proses data cleaning. Nah, kalau yang ada di tampilan layar ini, itu proses data dari yang masih raw ke yang kalau teman-teman lihat itu udah di tokenize ya, udah dibagi kata-katanya, dan itu juga di translate ke bahasa Inggris, kemudian dilakukan ini nilai polaritas untuk menentukan dia netral, positif, atau negatif. Mungkin kalau lihat teman-teman melihat dia di layar nih kan kayak udah awal dan akhir ya. Tapi kalau di portofolio, teman-teman bisa tunjukkan gimana sih cara kalimat-kalimat itu untuk berikutnya mungkin di tokenisasi itu gimana, terus selanjutnya dihitung nilai polaritasnya tuh gimana, dikasih labelnya tuh gimana. Itu juga boleh. Jadi kalau teman-teman mungkin expertnya di bersihin data nih, aku suka banget bersihin data, sekotor apapun siap kulawan. Nah, kalau emang suka kayak gitu, proses data cleaning bisa tuh jadi contoh untuk teman-teman. Berikutnya, eksplorasi dan visualisasi data. Kalau ini aku yakin teman-teman pasti suka lah ya melihat
visualisasi data, gambar-gambar gitu yang kayak wah, kan kita sebagai manusia itu lebih suka ya melihat gambar berarti daripada data-data yang masih kotor, data ataupun bahkan data-data bersih deh, yang masih dalam bentuk kata, kalimat, angka gitu. Nah, kalau dibandingin kan visualisasi data tuh lebih wah gitu ya. Apalagi kalau berwarna-warna nih kayak yang ada di layar. Kan keren gitu. Nah, itu juga bisa tuh teman-teman kalau pengen fokusnya di visualisasi data ataupun di explore. Terus nanti teman-teman tampilkanlah berbagai visualisasinya. Biasanya sih kalau ini bentuknya dashboard ya, dan biasanya itu juga pakainya itu mungkin Tableau atau Power BI. Tapi kalau teman-teman expertnya Python itu nggak masalah, itu juga tetap bisa. Contoh yang teman-teman lihat di layar itu juga asalnya dari Python, tapi ya kalau gabunginnya ya itu manual gitu ya. Cuman kalau visualisasi satu-satunya itu dari Python juga. Jadi teman-teman nggak harus pakai alat lain kalau emang teman-teman merasa pengen fokus di Python aja gitu. Tapi ya alangkah lebih baiknya kalau teman-teman tuh juga mencoba alat-alat lain gitu, Power BI, Tableau, ataupun bahkan mungkin spreadsheet. Spreadsheet kan juga bisa ya, gitu. Jadi ini pun juga bisa ya. Terus berikutnya, nah implementasi algoritma machine learning. Nah, kalau teman-teman nih lebih sukanya yang ngoding-ngoding nih, Kak. Aku lebih sukanya tuh ngetik kode gitu loh, Kak. Apalagi bikin model ML, bukan cleaning data atau eksplorasi atau visualisasi data. Aku lebih sukanya tuh ML. Nah, itu pun juga bisa kok, teman-teman. Kalau teman-teman sukanya algoritma machine learning atau ngoding-ngoding machine learning, nah, teman-teman bisa tuh ketik model-modelnya. Tapi kalau emang fokusnya di implementasi algoritma machine learning, itu alangkah lebih baiknya kalau teman-teman jelasin satu persatu layernya itu maksudnya apa. Jadi kalau contoh yang ada di layar itu kan teman-teman bisa lihat itu model ya, model dari awal sampai ke model summary. Nah, teman-teman bisa tuh jelasin di layar pertama tuh kan ada conv2d 32,33, activation-nya relu, input shape-nya ini. Nah, teman-teman bisa jelasin conv2d itu apa, 32 itu maksudnya apa, 3,3 maksudnya apa, activation sama dengan relu itu apa, dan input shape itu apa. Jadi kalau teman-teman pengen implementasi algoritma machine learning, itu bisa. Dan alangkah baiknya itu kalau teman-teman jelasin satu persatu layer yang dimaksud itu apa, supaya orang yang membaca itu paham gitu loh, maksud teman-teman membuat model machine learning itu apa sih? Kayak kan mungkin ada yang bertanya-tanya ya, apalagi orang awam. Conv2d itu apa? Bayes normalization itu apa? Max pooling 2D itu apa? Nah, teman-teman sebagai calon machine learning engineer nih ya, itu bisa tuh jelasin maksud dari model-model itu supaya teman-teman bisa membuat orang-orang awam tuh paham gitu loh. Apa sih maksud dari model ini? Sekaligus juga tentunya supaya teman-teman itu semakin paham dan emang menunjukkan kalau teman-teman itu emang berbakat dan mengetahui apa yang teman-teman kerjakan gitu. Jangan sampai teman-teman ngerjain tapi teman-teman nggak tahu apa yang teman-teman kerjain, kan bahaya ya itu tentunya. Oke, berikutnya end-to-end machine learning project. Nah, ini kalau teman-teman lebih suka, Kak, aku pengen cleaning data, aku pengen visualisasi data, aku pengen ini implementasi machine learning algorithm. Apa iya cuma boleh satu-satu doang? Nah, kalau teman-teman suka nih ya dari awal sampai akhir, itu juga tentunya sangat boleh banget. Itu kalau di sini itu dinamakan end-to-end machine learning project. Jadi ya ini basically teman-teman mengerjakan ML itu dari awal banget sampai akhir. Contohnya kalau di sini itu ini sebenarnya udah langsung ke pembagian data ya, data preprocessing, tapi kalau sebelumnya banget itu juga bisa, bahkan mungkin dari import library, teman-teman loading data, terus data eh, pengenalan data juga itu artinya apa. Nah, itu juga bisa dari situ, dari awal banget sampai ke data preprocessing yang teman-teman bisa lihat di kiri atas. Terus nanti teman-teman implementasi
model ML-nya tuh kayak gimana aja. Nah, terus itu yang di kiri bawah, teman-teman pasti tahu lah ya, itu apa, yaitu callback. Nah, teman-teman juga bisa tuh jelasin maksud callback itu apa sih? Kayak jelasin callback itu implementasinya gimana, setiap kode-kodenya itu artinya apa gitu. Terus kalau udah diimplementasi callback itu, nah kita juga tentu harus ngelakuin yang namanya evaluasi model. Nah, evaluasi model itu tentu perlu ya. Jadi akan lebih bagus kalau evaluasi model itu bisa ditampilkan dalam bentuk gambar. Nah, ini kan juga contoh salah satu visualisasi data ya. Kita memvisualisasikan performa model kita. Nah, itu bisa. Terus kalau misalnya teman-teman nggak hanya sampai evaluasi nih, mungkin teman-teman sampai ke tahap prediksi atau bahkan sampai teman-teman ngelakuin konversi nih, konversi entah ke TF-Lite, TF-JS, atau Shape Model, itu juga teman-teman include-kan ya di portofolionya teman-teman. Dan mungkin juga dijelasin ini maksudnya apa, TF-Lite, TF-JS, Shape Model itu artinya apa, dan seterusnya. Jadi ya dijelaskan lah, benar-benar jelaskan dari awal sampai akhir. Nah, kalau ini emang proyek yang bisa aku bilang tentu akan lebih bagus ya dibandingkan dengan yang hanya satu bagian. Tapi tidak ada salahnya kalau teman-teman juga mau fokus satu bagian. Jadi bisa dibilang mungkin teman-teman pengen spesialisasi di satu bagian atau pengen kayak generalisasi di seluruh bagian. Itu tentu saja aku serahkan ke teman-teman enaknya gimana karena tentu teman-teman yang lebih tahu apa sih kemampuan teman-teman. Oke, terus berikutnya kontribusi ke proyek open source. Jadi kalau teman-teman search di luar gitu ya, entah dimanapun, apapun yang membuka open source, nah teman-teman bisa tuh lakuin kontribusi ke proyek open source. Contohnya mungkin Kaggle gitu ya. Ya sebenarnya mungkin Kaggle nggak terlalu cocok sih untuk open source, tapi aku ambil contohnya ini. Kalau teman-teman nemu ada mungkin perusahaan atau instansi apalah gitu yang mereka tuh lagi open source suatu data atau API, apapun itulah. Nah, teman-teman bisa tuh kontribusi ke sana, kerjakan proyek open source-nya itu. Ya, mungkin tampilan portofolionya bukan dalam bentuk laporan ya, mungkin kayak udah coding aja gitu. Tapi setidaknya teman-teman tuh memberikan kontribusi gitu dan kontribusi teman-teman itu bisa tuh dijadiin sebagai portofolionya kayak biasanya kan open source ini apa ya, hitungannya kayak benar-benar baru gitulah mungkin. Terutama datanya sih pasti yang biasanya tuh mungkin baru yang mana teman-teman belum pernah ketemu dan ini datanya real life, real world gitu kan. Jadi kontribusi ke sini tentu salah satu hal yang sangat bagus juga yang teman-teman bisa coba untuk lakukan kalau ketemu proyek open source. Begitu. Nah, jadi itu beberapa sumber-sumber portofolio untuk proyek machine learning. Tapi tentunya kalau teman-teman punya sumber lain itu nggak pernah salah, tidak masalah, dan ya kerjakan aja. Karena lebih baik teman-teman mengerjakan sesuatu sedikit daripada tidak pernah sama sekali. Gitu. Oke, sebelum ke struktur proyek machine learning, kayaknya ada yang tanya nih. Pakai hasil submission sebagai porto aman nggak, Kak? Nggak kena copyright? Enggak. Oh, itu enggak ya, enggak sama sekali. Jadi, submission itu enggak apa-apa. Kalau mau dijadiin portofolio itu enggak masalah. Bahkan di reviewernya di coding, ya mungkin ini maksudnya di coding ya, contohnya. Kalau dari di coding itu enggak masalah kita pakai submission-nya itu jadi portofolio. Bahkan reviewernya itu juga bilang, ini bisa jadi salah satu ide portofoliomu. Nah, jadi itu nggak apa-apa. Implementasiin aja submission-nya itu buat portofolio. Karena biasanya submission-submission di coding itu pasti beda-beda gitu loh per orangnya. Ya mungkin apa yang dilakukan itu sama. Tapi seenggaknya pasti ada hal yang membuat itu tuh berbeda. Mungkin kalau kita sebagai machine learning yang apa ya, ngerjain submission submission machine learning di kelas menengah kemarin sama kelas expert ini, teman-teman pasti akan menyadari bahwa data yang akan digunakan itu benar-benar bebas. Jadi datanya kan benar-benar bebas ya, kayak di coding itu nggak menyuruh kita harus data
ini, spesifik data ini, tapi bebas mau ngambil data mana aja. Kalau datanya bebas mana aja, otomatis kan tiap orang pasti bisa sangat kemungkinan itu beda-beda ya. Ya oke, mungkin langkahnya sama, tapi datanya kan beda. Data yang berbeda kan perlakuannya juga beda ya tentunya. Entah mungkin pre-processing-nya berbeda, IDE-nya berbeda, modelnya berbeda. Jadi karena semua beda-beda, nggak masalah kalau submission itu dijadiin sebagai portofolio begitu. Mungkin kalau emang teman-teman ingin lebih aman, teman-teman tentu bisa mention di coding. Mungkin kalau teman-teman upload di LinkedIn atau di GitHub itu mention di coding gitu. Kalau ini tuh submission dari mereka. Atau kayak di ini, kalau teman-teman bikinnya dalam bentuk PPT gini, nah, kalau di layar kan teman-teman lihat di pojok kiri atas tuh kan juga ada di coding, di kanan atas ada DBS. Nah, teman-teman bisa tuh cantumin logonya di coding atau apapun lah yang terkait dengan submission-nya itu supaya ya bisa tahu gitulah kalau emang ada semacam pihak dari luar gitulah yang membantu kita untuk mengerjakan portofolionya. Jadi ya jawaban pendeknya boleh, nggak masalah. Justru malah emang itu kalau bisa tuh harus gitu loh, biar teman-teman menunjukkan kalau teman-teman tuh emang bisa. Tapi mungkin Mbak Teresa kalau ada konfirmasi bisa sampaikan di chat ya. Apa kalau misalnya ada yang salah. Begitu. Oke, kayaknya itu aja pertanyaannya kali ini. Oh ya, buat pertanyaan ini ya, langsung tanyain aja nggak apa-apa di sekarang, nanti pas jelasin materi itu langsung aja tanya nggak apa-apa, karena aku takutnya sesi yang benar-benar fokus Q&A itu kurang gitu di akhir. Karena nanti ya biasanya materi dan hands-on itu mungkin waktunya agak panjang. Jadi kalau ada yang mau tanya, langsung tanya aja ya. Jangan nunggu aku selesai ngomong. Kalau nunggu selesai ngomong, takutnya nggak kejawab, malah ya sedih gitu. Oke, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya atau ada tanggapan dari teman-teman yang lain, kita akan ke tahap berikutnya itu struktur proyek machine learning. Mungkin teman-teman yang udah membuat portofolio ataupun proyek machine learning itu biasanya punya gayanya sendiri-sendiri. Kayak urutannya gimana, harus gimana tuh biasanya teman-teman tuh udah punya sendiri gitu. Nah, itu nggak apa-apa kalau emang teman-teman itu udah punya sendiri, udah punya patokan sendiri yang menurut teman-teman ini udah paling bener nih. Harus A, B, C, D, E. Tapi mungkin misalnya orang lain A, C, B, D, E gitu ya. Nah, selama proyeknya itu memberikan keterangan yang jelas, itu nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau di sini aku akan memberikan contoh urutannya itu yang ya menurutku cocok gitulah jadi patokannya. Itu secara umum ya, ini secara umum. Nah, jadi sebagai machine learning engineer itu membuat proyek machine learning itu tidak hanya di tengah-tengah ya teman-teman, atau enggak setidaknya di ini deh bundaran 2 3 4. Teman-teman juga perlu yang namanya problem statement. Nah, biasanya kan kalau teman-teman membuat apa ya? Model machine learning gitu, kan pasti teman-teman ingin menyelesaikan suatu masalah ya, nggak hanya sekedar membuat, nggak hanya bodo amat lah, yang penting aku buat, nih modelnya udah jadi, evaluasinya udah bagus, nih selesai. Nah, nggak segampang itu ya. Jadi teman-teman juga perlu menjelaskan apa sih masalah yang ingin teman-teman selesaikan gitu loh. Misalnya menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia deh contohnya. Terus teman-teman mau cari tahu masalah pendidikan di Indonesia itu apa aja, atau masalah kemiskinan di Indonesia gitu. Ya, itu juga bisa. Jadi intinya jelaskan dulu masalah yang ingin teman-teman ini selesaikan. Jangan hanya ke langsung modelnya aja. Nah, kalau teman-teman udah ini apa membuat pernyataan masalah, udah tahu masalah yang mau diselesaikan apa, terus juga mungkin udah tahu nih bahkan tujuannya tuh mau ngapain. Nah, berikutnya itu yaitu eksplorasi eksplorasi dan persiapan data. Ya, ini pasti teman-teman udah sering ngelakuin, aku yakin. Karena ini kan ya dasarnya itu teman-teman nyiapin data, mengoleksi data, entah dari mana lah teman-teman ngambil data, terus teman-teman
mempersiapkan datanya itu. Entah di pre-processing, di cleaning, dibagi-bagi, apapun itulah, intinya teman-teman lakukan eksplorasi dan persiapan data. Yang mana biasanya ini tahap yang mungkin bisa dibilang cukup menjengkelkan ya dan paling lama, terutama kalau datanya jelek banget kayak yang ku jelaskan di live session minggu lalu. Karena kalau datanya jelek, otomatis tahap ini akan menjadi bisa dibilang nightmare tentunya ya. Karena persiapan datanya rempong tentunya. Nah, kalau udah selesai nih persiapan datanya, kita tentu langsung ke pemodelan. Karena kan kita proyek machine learning ya, masa machine learning-nya tanpa model gitu. Nah, kalau pemodelan nih aku yakin teman-teman udah pasti sangat tahu harus gimana. Dari nyiapin data training itu persiapan data training, pemodelan nih bikin modelnya mau model apa, terus evaluasinya gimana, apakah pakai callbacks dan lain-lain sebagainya. Terus kalau udah dimodelkan gitu ya, teman-teman tentu harus ngeevaluasi model yang teman-teman udah buat. Karena ya kita kan pasti ingin membuat model sebagus mungkin, dan bagaimana cara kita mau tahu itu bagus atau enggak tentu dengan evaluasi. Nah, jadi teman-teman bisa pakai evaluasi entah akurasi, entah mean square error, atau pakai F1 score, confusion matrix, apapun itu yang untuk evaluasi itu teman-teman jelaskan juga. Nah, kalau udah sampai evaluasi, oh belum selesai teman-teman. Masih ada tahap akhir yaitu finalisasi. Nah, finalisasi ini biasanya tergantung dari problem statement-nya teman-teman. Kalau misal teman-teman ingin memprediksi sesuatu gitulah, misalnya proyek NLP gitu, prediksi sentimen analisis gitu ya contohnya. Nah, finalisasinya ini tentunya mungkin prediksi kalimat aku senang belajar. Nah, itu apa hasil dari prediksinya, itu sebagai finalisasinya. Tapi kalau misalnya teman-teman problem statement-nya itu kayak menjawab beberapa list permasalahan gitu ya, nah itu finalisasinya dalam bentuk kesimpulan. Begitu. Jadi setelah evaluasi itu nggak berhenti ya teman-teman, masih ada lanjut lagi ke finalisasi, yang mana itu tergantung dari problem statement-nya teman-teman. Gitu. Jadi pastikan teman-teman tahu ya apa yang emang akan teman-teman tulis. Nah, ini tadi yang udah aku bilang ya, urutannya. Itu nih problem statement nih, kita mendefinisikan masalah, terus kita mikirin gimana sih cara menggunakan machine learning-nya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, terus tentunya ya, kita kan mikirin masalah. Tentu kita harus juga mikirin solusinya. Jangan hanya, ini aku kasih kamu masalah ini, kamu harus selesaikan ini, tapi nggak dikasih solusi. Ya biasanya males kan ya kalau kita disuruh-suruh kayak gitu. Kalau disuruh-suruh kan seenggaknya, ayolah kasih saran atau solusi. Nah, di sini juga teman-teman, kalau teman-teman mau mendefinisikan masalah, tentu pikirin juga solusinya. Dan masalah teman-teman itu harus bisa terukur dan dapat direplikasi. Contohnya, mungkin masalah teman-teman itu apa ya? Ingin membuat negara Indonesia nggak ada satupun yang miskin gitu lah. Ya oke deh kalau misal teman-teman mempunyai uang yang super duper banyak, tapi kalau secara realistis aja kan sangat dikit ya orang yang apa ya super kaya raya gitulah katakan. Dan mungkin kalau teman-teman sendiri kan ya nggak bisa lah ya pasti. Jadi masalahnya itu juga harus terukur tentunya. Jangan sampai masalahnya itu oke bagus kita mempunyai ide masalah yang cemerlang, tapi kita sendiri malah nggak bisa nyelesain masalahnya kan sama aja bohong ya. Jadi masalahnya tentu pikirin supaya kita bisa nyelesain masalah itu. Terus ini eksplorasi dan persiapan data tadi, ya itu yang data, terus visualisasi data, data pre-processing, standarisasi, normalisasi data, dan seterusnya itulah. Ini pemodelan, nah tentunya membuat model, ngelatih model, milih model, itu ya itu tadi ya yang bikin model-model entah pakai algoritma semacam random forest, boosting, KNN, atau yang udah sampai deep learning CNN, RNN itu. Sama evaluasi model, nah ini kalau ini contohnya confusion matrix ya, teman-teman mungkin pasti pernah lah harusnya ketemu confusion matrix supaya tahu performa model itu bagaimana.
Nah, kalau misal ketahuan underfitting sama overfitting kan kita jadi tahu ya kalau oh model ini nggak bagus. Tentu kita perlu memperbaikinya. Bisa pakai regularisasi, pakai dropout, callbacks, atau hyperparameter tuning, dan lain-lain sebagainya. Begitu. Nah, ini yang finalisasi dan simpulan ini, yaitu yang benar terakhir itu mungkin prediksi, atau nah mungkin teman-teman ingin modelnya itu bisa digunakan di web ataupun di mobile gitulah. Kan harus di-deploy kan tentunya. Itu juga bisa. Atau kalau teman-teman ini bikin model machine learning itu fokusnya yang tadi menjawab beberapa problem statement, nah itu bisa merangkum hasil-hasilnya. Begitu. Oke, mungkin sebelum ke lanjut, ini ada satu pertanyaan. Misalnya saya ingin portofolio saya dipublish melalui blog pribadi itu bahasanya boleh menggunakan bahasa sehari-hari atau harus baku? Pertanyaan yang menarik. Eh, kalau aku sendiri, ini ya, kalau blognya ini blog pribadi itu benar-benar untuk pribadi ya tentunya untuk diri sendiri bahasanya bahasa gaul nggak apa-apa. Tapi kalau blognya yang bisa dilihat oleh banyak orang atau seluruh orang di dunia ini, aku menyarankannya teman-teman tetap pakai bahasa yang profesional. Apalagi kalau bahasa gaul, bahasa-bahasa kasar tentunya jangan ya. Kenapa? Karena blog teman-teman kan bisa dilihat siapapun. Jadi orang-orang profesional, bahkan mungkin bos-bos perusahaan besar kan pasti bisa ya ngeakses blognya teman-teman. Nah, mereka kan tentu pengen orangnya itu juga kerjanya profesional tentunya ya. Mana mau bos-bos perusahaan ternama ingin karyawannya itu kerjanya celelean atau aneh-aneh kan pasti nggak mau. Nah, kalau lihat blognya teman-teman, misal nih blog teman-teman nih bahasanya sangat gaul, bahasanya slang gitu. Tentu untuk orang-orang profesional yang melihat punyanya teman-teman itu kan pasti akan berpandangan bahwa wah orang ini kayak apa ya sangat nggak profesional. Oke lah mungkin bagus portofolionya tapi bahasanya kok jelek, nggak tersusun rapi atau aneh-aneh. Nah daripada memunculkan pandangan-pandangan yang aneh semacam itu, jadi kusarankan bahasanya bahasa yang yang nggak harus baku banget, tapi seenggaknya bagus untuk dilihat gitulah profesional gitu. Ya begitu. Tapi kalau emang untuk diri sendiri aja ya nggak masalah kalau bahasanya mau bahasa gaul, bahasa slang gitu. Tapi kalau yang udah kayak di LinkedIn lah contohnya gitu dan menampilkan portofolio, ku sarankan bahasanya yang bagus ya, jangan yang aneh-aneh. Begitu. Oke, sebelum lanjut apakah ada lagi yang mau tanya dulu? Oke, mungkin sambil nunggu aja lah ya. Jadi kan tadi dah materi ini ya apa struktur sama ide portofolio. Kak, kenapa materi sih? Pengen ada seneng-senengnya dikit gitu loh. Nah, oke. Sebelum kita lanjut ke materi, kita akan seneng-seneng dikit dulu ya, teman-teman. Jadi aku harap teman-teman menjawab apapun yang ada ini di kolom chat gitu. Dan ini tidak ada menang kalahnya ya. Jadi nggak usah sampai benar terburu-buru banget gitu. Nah, jadi kita hanya akan melakukan tebak kata. Jadi ada beberapa gambar, teman-teman nanti tinggal tebak katanya. Nah, kata-kata di sini berkaitan dengan materi kelas expert ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus mengingat bahwa hanya ada materi kelas expert saja. Dan bahasanya itu bisa aja bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, baik dari gambar maupun jawabannya. Apakah sudah siap? Oke, ini akan jadi pemanasan dulu deh, harusnya gampang. Oke, ayo teman-teman, coba tebak ini. Apakah ini? Yuk, coba dijawab yuk. Apakah ini? Gampang ini teman-teman. Ini ada dua gambar nih. Yo, oke. Udah banyak nih yang jawab machine learning, machine learning, pembelajaran mesin. Weh, ya nggak salah sih. Oke, pembelajaran mesin bisa, bisa, bisa. Oke, karena ada banyak banget nih yang jawab, jadi benar ya jawabannya adalah machine learning. Masih gampang kan teman-teman? Masih lah, ini masih gampang. Cuman dua kata dan satu gambar itu benar-benar berarti satu kata.
Nah, kalau emang ini gampang, gimana kalau yang ini? Ah, ini sebenarnya masih gampang ini, kayak jelas banget ini. Yuk, jawab yuk. Apa yuk kalau yang kali ini? Itu ada gambar rusa, terus ada huruf, terus ada apa tuh orang kok kasih uang ini? Wih, teman-teman suka lah ya kalau dikasih uang. Kalau kita dapat uang itu apa? Deep learning, deep learning, deep learning, deep learning ya, terus deep learning, DL, DL. Oke, deep learning, deep learning, deep learning. Apa itu deep learning? Itu kayaknya layer apa itu panjang sekali itu. Aku nggak bisa baca juga. Ya, mungkin keyboardnya sedang sedikit ini ya bermasalah ya. Jadi jawabannya benar ya teman-teman itu Pusaluang. Pusaluang ya. Aduh, siapa yang ide Pusaluang? Jawabannya adalah deep learning. Betul sekali. Wah, Mbak Trisa gimana nih mikirnya pusal uang gini ya? Nah, jadi itu dir bahasa Inggrisnya rusa, tapi R-nya diganti P tambah L tambah learning. Jadinya deep learning. Ah, jadi gampang ya. Ah, masih gampang. Oke, masih ada lagi nih beberapa. What about this? Oke, silahkan teman-teman coba nih. Gimana coba kalau yang ini? Tapi sebenarnya ini gampang sih teman-teman. Kalau teman-teman sadar tuh, ini gampang banget ini. Apa ayo? Jadi itu gambar pertama ada person in charge, gambar kedua tuh ada ban gitu ya. Terus yang gambar ketiga, loh kok present continuous tense? Apa ini present continuous tense? Ayo, coba ayo apa? Oke, aku akan berikan teman-teman sedikit waktu nih untuk berpikir apa sih jawabannya. Wah, kali ini nggak ada yang menjawab dengan cepat nih sepertinya. Nggak kayak sebelum-sebelumnya ya, yang machine learning, deep learning nih, wah cepat sekali. Yang kali ini kok sepertinya teman-teman masih berpikir nih ya. Oke, udah ada satu jawaban. Apa iya di coding? Oke, gimana nih teman-teman yang lain nih? Ada nggak nih jawaban-jawaban lain? Di coding lagi. Oke, apakah iya itu? Akhirnya betul. Ada yang menyadari maksud gambar pertama itu apa. Nah, itu siapa itu Andi Sadaputo. Nah, itu sangat ini ya menjelaskan maksud per gambarnya. Oke, karena ini sepertinya cukup susah kali ini buat teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah betul di coding. Mungkin teman-teman berpikir ya, lah apa hubungannya sama materi kelas expert? Loh, jangan salah, kan mereka yang menyediakan kelasnya. Kalau mereka nggak nyediain, gimana cara kita mau belajar? Gitu. Gitu ya, jadi itu ada gambar person in charge, kan kalau disingkat biasanya PIC. Jadinya D, PIC, tapi diganti D, P-nya jadi DIC. Terus itu kan roda, RA-nya hilang jadi OD. Dan continuous tense itu kalau teman-teman ingat, semua yang continuous itu kan berakhiran dengan ing ya, ing. Makanya jawabannya adalah decoding. Begitu. Oke, terus ini yang terakhir. Nah, gimana kalau yang ini? Mungkin ini cukup cukup susah ya. Yo, ada 4 gambar nih, ada anak panah, terus ada apa itu? Ada angka-angka, ada loh, apa itu? Ada plus, terus tiba-tiba gambar orang gitu ya. Terus ada, kok ada bebek, kok ada orang, apa coba? Ayo, coba ayo. Mungkin ini salah satu hal yang paling susah harusnya. Tapi kalau teman-teman tahu, wah keren kalau teman-teman bisa menebak. Harusnya ada nih yang bisa nebak ini apa. Ingat teman-teman, ini berkaitan dengan materi kelas expert ini. Jadi teman-teman tidak perlu berpikir jauh banget. Cari aja apa yang ada di kelas machine learning terapan ini. Yuk, tebak yuk. Dan ingat bahwa bahasanya bisa aja
bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Oke, udah ada satu tuh yang menjawab. Satu, dua, tiga. Oke, seterusnya. Ada portofolio, ada portfolio. Nyimak, wah. Ikut nebak dong, jangan hanya nyimak. Yo, ayo, ini baru 3 orang yang nebak. Apakah nggak ada tebakan lain? Atau nggak ada yang mau menjawab lagi? Apa sih jawabannya? Oke, yuk, nggak ada lagi nih yang mau menjawab apa gambar-gambar ini maksudnya? Upsort follow trio. Ya, oke. Karena ini sangat memberikan maksud gambar, jadi sudah terjawab ya. Jawabannya adalah portfolio ya, bukan portofolio. Jadi betul tuh yang dibilang oleh kamu, Rifandi Setiawan tuh sangat betul sekali. Jadi itu anak panah ke atas itu up, tapi U-nya hilang. Terus yang gambar itu tuh short, teman-teman. Kalau teman-teman sadari, gambar atas dan gambar bawah itu yang awalnya nggak urut, di bawah jadi urut, jadinya short. Terus itu tuh icon follow. Kalau teman-teman lihat di sosmed-sosmed itu kan biasanya icon follow kan kayak gitu ya. Nah, itu follow. Dan yang terakhir itu, kalau teman-teman lihat tuh bebeknya tiga. Bebeknya tiga. Orangnya juga tiga. Kesamaannya apa? Mereka sama-sama tiga. Biasanya kan disebutnya trio ya. Jadi jawabannya adalah portfolio ya teman-teman, bukan portofolio. Oke, keren banget nih Kak Murifandi nih sampai menjelaskan maksud dari masing-masing gambar. Gitu. Oke, aku harap ini itu ya cukup eh, menyegarkan pikiran teman-teman supaya pikiran teman-teman itu nggak hanya belajar terus menerus. Ya, itu short ya, itu short. Itu salah satu algoritma short itu. Oke, karena udah selesai, jadi kita akan masuk ke technical writing-nya atau penulisan teknis. Nah, ini definisinya. Jadi, bentuk tulisan yang ditargetkan untuk pembaca yang mencari informasi mengenai topik teknis tertentu. Jadi, apa yang teman-teman tuliskan itu biasanya kan orang-orang mau cari gitu ya. Nah, tulislah sebaik-baiknya. Terus fokusnya itu ada tiga, kesesuaian, tulisannya tentu harus jelas dan mudah dibaca ya, sama alurnya itu runtut. Kalau alurnya nggak runtut kan bingung ya. Contoh, kalau misal proyek machine learning, awal-awal, loh kok udah model machine learning, tapi selanjutnya, loh kok malah ini preprocessing data, kan aneh. Jadi ya tentu kalau mau membuat apa technical writing tentu harus alurnya tuh runtut, runut gitulah. Nah, tahap-tahap di penulisan technical writing itu ya tentu pasti teman-teman di awal-awal kan nge-brainstorming ya. Wah, sangat brainstorm. Biasanya teman-teman suka kan brainstorm ide-ide project apalah gitu. Dan kalau idenya udah ketemu kan mulai nih kita bikin draftnya. Kita mulai list-list yang umum-umum kita mulai buat-buat gitu. Terus setelah kita mulai ngerjain, waduh, jangan-jangan masih ada revisi nih. Kita harus ngelihat apakah draft yang kita buat ini udah bagus apa belum nih. Apakah ada yang masih perlu direvisi atau enggak. Kalau masih perlu kan otomatis harus balik lagi ke drafting. Dan oh ternyata revisi udah selesai. Kita bisa lanjut ke edit. Kita bisa mulai ngedit-ngedit nih supaya lebih rapi dan lebih terstruktur. Nah, kalau editingnya udah bagus, teman-teman bisa lanjut ke publishing atau ya mulai mempublikasikan tulisannya teman-teman untuk bisa dilihat orang-orang. Nah, tapi tentunya proses penulisan itu terkadang tidak semulus itu ya, teman-teman. Tidak semulus lantai keramiknya. Kadang bisa kasar kayak jalanan aspal gitu. Kita harus mungkin harus balik gitu ya. Misal udah editing, waduh ternyata harus balik ke brainstorming itu kadang masih mungkin gitu ya. Jadi ini tahap-tahapnya, tapi sangat mungkin kalau misalnya teman-teman tiba-tiba harus balik ke tahap sebelumnya atau bahkan dari tahap awal gitu. Itu. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan itu ada lagi sih. Yang pertama itu adalah tata bahasa.
Kalau teman-teman pakai bahasanya ini sukanya bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu teman-teman tentu harus pakai grammar-nya itu yang bagus. Tulisannya yang bagus, grammar-nya bagus, verb atau ya apapun yang berkaitan dengan grammar lah itu tentu diperhatikan. Nah, teman-teman tentu bisa contohnya menggunakan Grammarly gitu ya. Kalau teman-teman lihat-lihat di internet. Nah, kalau mungkin teman-teman, aduh aku belum bisa bahasa Inggris nih Kak, maunya bahasa Indonesia aja. Itu juga nggak masalah. Nah, kalau bahasa Indonesia, kita kan punya dua yang namanya POEBI dan KBBI. Nah, teman-teman tentu juga perlu memperhatikan beberapa kata-kata dari KBBI ataupun penulisan dari POEBI gitu ya. Supaya tulisan teman-teman itu memang benar-benar mudah dipahami oleh orang-orang. Nah, mungkin sebelum lanjut nih, aku mau tanya lagi nih ke teman-teman. Mana sih yang benar, mana yang baku, dan mana yang bukan baku dari kata-kata ini? Ayo, coba yuk. Teman-teman bisa nih, coba list yang benar apa, yang salah apa nih di kolom chat teman-teman. Mungkin teman-teman bisa aja nggak terlalu sadar kalau, oh ternyata yang aku kira baku selama ini tuh ternyata bukan baku toh, atau malah ternyata, oh yang ternyata malah sangat baku gitu. Yuk, coba yuk teman-teman berpikir sejenak lagi. Apa sih, mana sih yang benar di antara kata-kata ini? Silahkan dan silakan. Yang baku yang mana? Yang salah yang mana? Apa itu? Ah, itu benar ya maksudnya, mesti bukan bir ya. Biarkan beruang. Oke, sambil nunggu teman-teman, aku izin minum dulu ya. Wah, oke. Ini ada yang silakan, ada yang silahkan nih. Ada yang analisa, ada yang analisis. Wah, ini nih, mana nih yang benar nih? Kayak yang benar kok yang berbeda-beda nih jawabannya. Ayo, silahkan, silahkan analisis nih. Hipotesis atau hipotesa, standarisasi atau standarisasi. Wah, silahkan, silahkan. Yuk, terus yuk. Hipotesa, standarisasi. Oke, aku rasa nih udah lumayan banyak juga yang jawab, jadi aku lanjut aja. Oke, ya nggak apa-apa, silahkan sambil teman jawab, akan kutunjukkan bahwa ini yang benar dan ini yang salah. Nah, jadi buat teman-teman yang sering banget mendengar silahkan, mungkin ada tertulis silahkan. Sebenarnya itu nggak baku ya teman-teman. Yang benar itu adalah silakan. Itu yang betul. Jadi kalau teman-teman selama ini ketemu, loh Kak, nih orangnya ngomong silahkan. Loh, ini tulisannya silahkan. Ya, itu sebenarnya tidak baku ya teman-teman, tapi mungkin emang banyak orang itu masih salah menganggapnya gitu. Jadi yang benar itu adalah silakan, analisis, hipotesis, dan standarisasi. Dan yang salah atau nggak baku itu yang silahkan, analisa, hipotesa, dan standarisasi. Gitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa aja jarang ketemu atau dengar mana atau yang benar gitu ya. Jadi ini beberapa ya, ini baru beberapa contoh yang kutunjukin. Gitu teman-teman. Baru tahu ternyata silakan. Ya, nggak apa-apa. Aku dulu juga baru tahu silakan itu juga awal-awal kuliah. Itu juga aku baru tahu kalau ternyata silakan itu yang benar bukan silahkan. Jadi kalau emang teman-teman ada yang baru tahu, ya good to know supaya itu jadi tentunya pengalaman baru dan pengetahuan baru buat teman-teman. Terus berikutnya ilustrasi. Nah, aku mau tanya lagi nih ke teman-teman nih biar teman-teman menjawab lah gitu, nggak hanya cuma dengerin aku ngomong terus. Gambar di atas tuh ilustrasi yang bagus atau enggak nih menurut teman-teman? Ada problem statement, terus data, modeling, evaluasi model, terus ada deployment dan monitoring. Yo, itu bagus atau tidak? Ayo, jawabannya cukup bagus atau tidak ya? Tidak perlu pakai kata cukup nih. Pakai kata cukup tuh biasanya suka meragukan nih. Bahkan penulisan di untuk kata tempat dan kata kerja masih banyak yang salah. Betul sekali. Ya, kayaknya emang bener. Mungkin orang-orang juga kadang nggak sadar itu penulisannya tuh yang bener tuh di kalau kata kerja tuh sambung atau dipisah. Itu kadang juga masih salah.
Kalau teman-teman yang udah sampai submission 1, aku yakin tak pasti tahu sih jawabannya apa. Tapi coba mungkin teman-teman bisa ini ilustrasinya udah bagus atau belum? Yo, ini 3 orang udah jawab bagus. Sudah cukup bagus, cukupnya hilang jadi sudah bagus. Sudah bagus, sudahnya bagus gitu ya. Oke, mungkin aku lanjut aja biar menyingkat waktu. Nah, jadi ilustrasi tadi itu ilustrasi yang bagus ya, teman-teman. Kenapa? Karena itu memberikan gambaran yang gampang untuk diketahui gitu loh, gampang untuk dipahami. Kalau contoh ini, oke lah. Mungkin teman-teman memberikan ilustrasinya tuh sangat detail sekali dari awal sampai akhir gitu ya. Tapi ini tuh akan membingungkan gitu loh, karena kayak, aduh kok panjang banget. Ini maksudnya mau jelasin apa gitu. Terus kok kayak anak panahnya tuh juga contohnya kayak bawah kok tiba-tiba jemput naik ke atas kan bingungin gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau kasih ilustrasinya tuh yang sederhana tapi dia itu bermakna dan mudah dipahami. Oke. Nah, terakhir kita ke publikasi proyek machine learning. Aku yakin teman-teman sudah publikasi proyeknya, entah di GitHub, entah di LinkedIn atau mungkin di blog pribadinya teman-teman. Nah, kalau publikasi ini emang bisa di ya manapun tempat untuk publikasi. Mungkin contoh yang pertama itu blog atau situs web. Teman-teman tahu lah ya pasti Medium. Biasanya kalau teman-teman machine learning nyari-nyari ide kadang di Medium itu suka ada. Nah, kalau teman-teman punya Medium pribadi atau punya blog pribadi, itu sangat boleh dimanfaatkan untuk publikasi portofolio atau proyek machine learning teman-teman. Di live session minggu kemarin aku ingat kayaknya ada yang tanya bagusnya itu di blog pribadi atau di mana. Nah, kalau aku bilang blog pribadi itu boleh, tapi kalau bisa dia juga jelas gitu loh. Bukan jelas sih, jelas dan lengkap portofolionya. Jadi dijelasinnya itu juga lengkap di blognya. Jangan hanya teman-teman cuman ngepost gitu, tapi kayak nggak ada penjelasan yang mendalam gitulah. Begitu. Jadi kalau teman-teman juga punya blog atau website pribadi itu silahkan aja kalau mau di-post di sana. Supaya ya tentu teman-teman jadi punya tempat lah untuk bisa dikatakan menyimpan portofolionya teman-teman. Oke, berikutnya GitHub. Nah, aku yakin teman-teman pasti punya GitHub semua seharusnya kalau udah sampai di tahap expert ini. Nah, mungkin ini contoh dari punya aku sendiri dulu ya. Mungkin kalau teman-teman mau buka GitHub-nya teman-teman masing-masing itu boleh banget. Terus mungkin mulai ngedit-ngedit README MD-nya, profilnya gitu ya. Nah, ini contoh dari punya aku sendiri. Ini kalau ini kan yang tampilan awalnya gitu ya, tampilan profilnya. Kalau yang repositori tentunya teman-teman bisa lihat itu ada repositorinya. Nah, teman-teman bisa upload portofolionya itu di sana. Dan yang diupload karena di GitHub itu dia bisa menerima semua file gitu ya. Jadi teman-teman masukin aja semua file yang dibutuhkan untuk portofolionya itu. Contoh, kalau misalnya teman-teman buat model machine learning, tentu kan butuh data. Dan biasanya mungkin teman-teman ngambil datanya itu kan dari luar gitu ya, pakai CSV lah contohnya. Nah, teman-teman bisa tuh upload notebook dan juga CSV-nya di repositorinya itu. Dan kalau misalnya teman-teman deploy atau pakai apapun lainnya, tuh juga bisa tuh teman-teman masukkan di repositorinya. Begitu. Jadi manfaatkan juga GitHub sebagai salah satu platform teman-teman untuk mempublikasikan proyek machine learning-nya. Nah, mungkin gimana nih dari tampilan awal teman-teman, gimana nih tampilan profilnya? Apakah sudah teman-teman selalu update biar tampilannya wah, biar orang-orang lihat wow, atau mungkin ada yang belum ini nih, belum menuliskan profil di tampilan awalnya sama sekali nih. Kayak contohnya mungkin di sini kalau di aku kan nggak panjang-panjang amat ya nih. Aku cuman kayak aku dari mana, aku bisa apa, dan udah ngapain aja. Mungkin teman-teman pasti punya cara penulisan profil yang ya sesuai lah dengan teman-teman kayak masing-masing itu. Nah, tentu silahkan ya kalau teman-teman mau lakukan itu. Dan kalau misalnya teman-teman belum membuat
tampilan awal begini, aku mungkin menyarankan teman-teman mulai ini ya, menulis profil awalnya teman-teman gitulah. Kayak teman-teman itu dari mana, teman-teman itu kemampuannya apa, kerjanya atau apa kontribusi teman-teman yang udah dilakukan. Gitu. Oke, terus berikutnya adalah platform yang juga pasti teman-teman punya, yaitu LinkedIn. Nah, kalau di LinkedIn itu juga bisa ya teman-teman. Apalagi kalau di post gitu. Nah, kalau di LinkedIn ini ku kasih contohnya itu ini dua proyek yang udah aku upload. Jadi teman-teman bisa upload proyeknya teman-teman di post gitu. Terus ya udah teman-teman jelasin secara mungkin secara umum kalau di kata-kata LinkedIn-nya, tapi kalau di dalam portofolionya tentu harus dijelasin dengan detail. Nah, kalau di LinkedIn tuh juga bisa, teman-teman. Proyeknya, ya, proyek apapun lah yang teman-teman kerjakan, portofolio apapun itu bisa ya. Jadi, silahkan aja kalau mau ini, upload-nya itu di LinkedIn. Dan kalau teman-teman lihat di apa ya section, kadang kan ada add section ya. Nah, add section itu kadang ada juga add projects. Nah, teman-teman bisa tuh kalau misalnya mau menambahkan project yang udah teman-teman buat gitu ya, itu di add projects. Itu juga bisa. Begitu. Oke, jadi setelah ini akan kutunjukkan beberapa contoh. Jadi sebentar. Ya, betul sekali Clash of Champions. Menyadari ya. Oke, sebentar ya. Aku akan siapkan dulu. Hmm, mungkin sambil menunggu ya kalau misal teman-teman mau nge apa kayak connect-connect LinkedIn atau mungkin mau GitHub itu juga bisa. Kalau misalnya mau di list gitu. Kayaknya ada pertanyaan ini. Model baseline itu seperti apa ya? Saya sedikit ragu kalau dari model yang saya pahami itu model yang paling sederhana. Ya, jadi model baseline itu semacam kayak teman-teman itu udah membuat model dan teman-teman kayak oke, model ini udah bagus untuk apapun itu gitulah. Nah, karena udah bagus di apapun itu, tentu teman-teman bisa untuk semacam ini ya, menyimpanlah model itu kayak oke aku akan simpan model ini entah di mana gitu supaya kalau nanti mau dipakai lagi kita tinggal ambil aja itu modelnya terus ya udah kita bisa pakai lagi ya seperti itu tentunya gitu ya untuk model baseline secara umum. Oke, saatnya aku share sebentar. Kalau kita foto profilnya kucing boleh nggak kak? Oh ini itu ya kayaknya masih yang awal-awal banget nggak sih yang belum diganti itu nggak apa-apa itu. Dulu aku di awal-awal juga gitu kok masih. Oke, ini ada tutup? Enggak. Oke, bagus lah kali ini nggak ada tutup-tutup. Nah, jadi ini akan kutunjukin contoh ya. Itu ada analisis sentimen COC ini yang aku pernah lakuin. Yang mana COC ini kan hitungannya kayak hype banget gitu ya di Indonesia. Nah, mungkin sambil aku ngomong gitu ya. Semoga kelihatan tulisannya ini. Jadi kalau teman-teman membuat portofolio machine learning, mungkin khususnya model gitu deh. Salah satu contoh yang kusarankan itu adalah cari yang lagi ngetren gitu loh. Mungkin di Indonesia deh seenggaknya. Di Indonesia dulu apa sih yang lagi ngetren gitu loh. Yang kayak populer banget gitu loh tiba-tiba. Nah itu teman-teman bisa tuh manfaatkan itu sebagai portofolio. Karena kayak pasti kan wah sekali. Kayak oh ada tuh yang bisa memanfaatkan ngetrennya itu. Kenapa? Karena kalau tren itu kan baru kan ya berarti dan karena benar-benar baru jadi kayak wah orang ini ketemu baru udah langsung tahu nih harus ngapa-ngapakan bisa itu tentunya. Nah, oke. Kalau teman-teman lihat di kolom chat itu ada presensi dan feedback. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi dan feedbacknya ya untuk live session kali ini. Sambil itu, nah kalau di LinkedIn kalau aku biasanya gini, aku kayak judul itu dikasih kayak apa sih judul dari post yang mau kita tunjukin, terus baru kita jelasin apa gitu ini. Nah, di kata-kata ini teman-teman bisa kayak jelasinnya itu secara umum gitulah, nggak harus yang detail banget. Terus mungkin jelasin hasilnya,
dan bisa suruh untuk lihat slide-nya. Oke, kita full screen-in ya, biar kelihatan. Dan ini juga akan jadi salah satu contohnya. Nanti ada contoh lagi kok. Jadi untuk COC, nah ini kalau teman-teman bisa memanfaatkan apapun yang tren itu juga bagus. Teman-teman pasti tahu kan kalau di COC itu ada semacam Twibbon-nya gitu ya, Twibbon yang menampilkan dia jurusan apa, IPK-nya kebanyakan hampir 4 semua gitu ya, atau bahkan dari luar negeri, double degree, terus dia juara OSN atau juara apapun itu ya kayak wow. Nah kalau di sini aku karena nggak juara apa-apa, aku cukup cantumin proyek-proyeknya aja gitu ya. Nah, terus ini teman-teman bisa tulis dulu kayak ini pendahuluan. Nah, teman-teman sebelum problem statement itu bisa dibilang buatlah dulu latar belakangnya. Jadi kayak jelasin latar belakangnya itu apa. Terus latar belakangnya itu apa? Teman-teman jelasin latar belakangnya. Kalau udah, baru ke ini tujuan. Sebenarnya tujuan itu bisa aja diganti jadi problem statement karena ya tujuan kan menjawab problem statement ya. Jadi kayak problem statement-nya itu mungkin kalau di sini bisa ditulis bagaimana sentimen masyarakat Indonesia terhadap program COC oleh Ruang Guru. Nah, kalau tujuannya kan ya kita mau menganalisis sentimennya ya. Gitu. Jadi kalau kita punya tujuan, tentu kita punya masalah yang mau kita selesaikan. Ya, kalau di sini mungkin emang aku nggak tulis gitu ya problem statement-nya. Nanti yang di kedua akan kutunjukkan. Nah, tahap pertama ini yang pengumpulan dan persiapan data. Jadi, tentu kita perlu ngumpulin dan mempersiapkan datanya dulu. Terus ini data scraping. Teman-teman ingatlah ya, data scraping di kelas menengah submission pertama. Nah, ini sebenarnya dari situ, teman-teman. Ini tuh proyek submission pertamaku, submission pertama di kelas belajar pengembangan machine learning. Nah, jadiin aja portofolio kayak gini. Yang mana aku ini nge-scraping data. Nah, teman-teman jelasin scraping datanya itu kayak ngapain, terus mungkin tampilin kayak snip code atau kode-kodenya dikit gitu sama hasilnya dikit tuh juga bisa biar pembaca itu kayak punya gambaran gitu, apa sih yang sedang dilakukan, gitu ya. Terus berikutnya data understanding. Nah, teman-teman tentu harus menjelaskan ke pembaca datanya itu apa aja. Ya, kalau kita sebagai pembuat pasti tahu lah ya arti datanya. Tapi kalau pembaca kan ini ya belum tentu tahu datanya ini artinya itu apa gitu. Nah, kalau di sini kebetulan karena hanya ada 2 kolom, jadi nggak repot karena hanya 2 kolom, yaitu author atau yang ngomen sama komentarnya. Nah, di sini itu komentarnya kebetulan totalnya ada 63.805. Jadi ada 63.805 data yang harus dianalisis. Itu sangat melelahkan ya. Dan itu pun baru episode 1 sampai 9. Kalau yang sampai final itu jumlah komentarnya wah, banyak. Terus data assessing itu ya kita ngecek data duplikat, kita ngecek data yang nilainya nggak ada. Nah, kalau misalnya ada data duplikat ya sini contohnya, itu teman-teman tunjukin tuh di situ kayak tunjukin kalau jumlah data duplikatnya itu ada sebanyak 790. Terus kan kadang kita ini ya pengen tahu apakah benar data ini emang beneran data duplikat. Nah, kita coba cek, oh ternyata emang ada yang duplikat, jadi kita akan menghapus. Terus ini data cleaning sih kita ini ya menghilangkan data duplikatnya. Kalau data assessing kan kita meninjau datanya. Kalau data cleaning itu kita benar-benar ngebersihin datanya. Jadi sisanya tinggal itu deh. Nah, terus kita akan nge-preprocess datanya. Karena ini NLP, jadi kita akan ini melakukan instalasi dan import library. Nah, kalau teman-teman tahu tentunya karena mayoritas komennya ini kan pakai bahasa Indonesia ya. Dan kalau pakai bahasa Indonesia, by default itu nggak akan bisa deteksi oleh Python. Jadi Python kan bahasa standarnya Inggris ya, sementara komentar ini bahasa Indonesia. Jadi mau nggak mau kita butuh library lain atau apapun itu gitulah. Nah, jadi kita jelasin kayak kita mau ngapain, terus kita tunjukin
contoh kodenya gitu. Bukan contoh sih, emang kode yang dikerjakan gitu, ini dan ini gitu. Terus berikutnya ada preprocessing text, ini nge-apply apa aja, kita ngapain aja sih teksnya itu. Download juga tampilkan kodenya gitu. Ini ngapain, nggak harus dijelasin detail, tapi seenggaknya ada kodenya gitulah. Jadi pembacanya biar tahu kayak, oh ini tuh gini. Terus, nah kalau aku ini kebetulan ini bahasanya aku translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kenapa? Karena komentar orang-orang itu bahasanya campur aduk. Ada yang bahasanya Indonesia, ada yang Inggris, ada yang Indonesia dan Inggris dicampur. Yang mana itu, wah, sangat memusingkan ya. Tapi kalau ini opsional ya teman-teman, kalau misalnya buat proyek, kalau nggak ada ini ya udah nggak apa-apa. Intinya apa yang teman-teman lakukan itu dijelaskan dan juga mungkin tampilkan kodenya biar orang-orang itu tahu. Nah, karena ini analisis sentimen, tentu kita mau melakukan pelabelan teks. Kalau di sini itu pakainya nilai polaritas yang negatif, positif, atau netral gitulah, tergantung. Terus juga tampilin teksnya juga tentunya. Nah, terus kita mau cari tahu nih, berdasarkan label teks yang kita buat, berapa sih total sentimennya? Nah, kalau kita lihat, yang positif itu ada sekian, netral sekian, dan negatif sekian. Ya, sebenarnya agak disayangkan ya, yang negatif itu bahkan sampai 11% untuk program yang bagus. Tapi ya namanya juga Indonesia gitu ya. Jadi makanya aku menganalisis sentimen karena aku tahu bahwa apapun yang ada pasti di Indonesia itu ada aja negatifnya. Makanya aku mau cari tahu deh gimana sih sentimennya. Apakah jangan-jangan sentimen negatifnya lebih banyak gitu ya daripada positifnya. Dan ternyata oh segini gitu. Nah, sekarang kita akan lakukan proses data dan ekstraksi fitur. Kalau teman-teman melihat, tadi kan data negatifnya itu cuma 7 ribuan kan. Tentu itu kan datanya sangat tidak seimbang gitu. Kayak netralnya banyak, positifnya banyak. Loh, kok negatifnya dikit? Kan datanya jadi imbalance ya. Kalau teman-teman ingat dulu data imbalance, handlingnya gimana. Nah, kalau di sini aku ngelakuinnya upsampling. Jadi ya oversampling lah mungkin bahasa lainnya. Supaya yang negatif itu jadi lebih banyak, sampai 28.000. Jadi dia mendekatilah dengan jumlah netral dan positif. Terus ada ekstraksi fitur, di sini pakainya TF-IDF gitu ya. Dan itu banyak banget sih. Setelah ekstraksi fitur, terus pembagian data, itu trainingnya 80%, testingnya 20%. Nah, setelah datanya siap, kita melakukan pemodelan dan pengujian. Pemodelannya di sini kebetulan aku cuma pakai random forest, belum sampai deep learning karena jujur aja deep learning untuk data seperti itu cukup memusingkan kalau untuk aku. Jadi aku pakainya masih yang algoritma machine learning, random forest. Dan hasilnya pun sebenarnya udah lumayan bagus, bisa dibilang untuk data yang aslinya itu sangat kotor sekali gitu ya. Mungkin teman-teman berpikir harus bisa 90% ke atas gitu. Tapi kalau emang teman-teman ambil datanya fresh dari awal tanpa di cleaning dulu, data apa ya, data raw gitu, 80%-an ke atas itu udah oke gitu loh. Tapi ya tentu usahain supaya lebih tinggi gitu ya. Jadi sini aku jelasin kalau dia overfitting karena testingnya agak jelek dibandingkan trainingnya. Nah, terus ini pengujian, jadi kayak nyoba gitu ya, masukin. Saya senang dengan Clash of Champions. Nah, tentu hasilnya harusnya positif dan benar. Di situ tertulisnya positif. Terus penutup itu kita memberikan kesimpulan. Kalau misalnya teman-teman ada berapa problem statement, kita kasih kesimpulannya gitu. Supaya ya menjawab apa yang ingin kita lakukan gitu. Dan kalau misal teman-teman kerasa kayak proyek ini bisa diimprovisasi, mungkin proyeknya ini bisa dikerjakan oleh orang lain, itu bisa dikasih saran gitu kayak apa sih yang pembaca bisa lakukan supaya proyek ini bisa jauh lebih baik lagi gitu ya. Dan itu untuk yang COC gitu teman-teman. Jadi ya ini tadi yang COC. Jadi kalau teman-teman penasaran bisa lihat aja di LinkedIn aku, itu aku ngepost kok ini, tapi mungkin bisa aku ini. Oke.
Sabar ya untuk yang berikutnya, aku kebanyakan post mana ya? Ini ya ampun. Oh, astaga. Sadar. Oke, sebentar ya. Nah, terus berikutnya ini. Oke, jangan lupa ya teman-teman buat ngisi presensi dan feedback-nya. Ya, terima kasih ya. Ini contoh keduanya. Nah, tadi kan ada yang tanya ya, yang masalah copyright gitu. Kalau emang teman-teman ingin memberikan apresiasi gitu ya ke platform yang mendukung teman-teman, itu teman-teman bisa cantumkan aja logonya di pojok-pojok seperti biasanya. Kalau aku kan nih dari Decoding dan dari Bangkit ya. Jadi cantumin aja Bangkit dan juga Decoding gitu di atas supaya kita juga memberikan apresiasi dan terima kasih gitu loh. Karena berkat mereka kita bisa bikin proyek seperti ini. Kalau nggak ada mereka kan mungkin aja nggak bisa bikin ya. Jadi silahkan cantumkan kalau emang pengen gitu. Ya kalau aku menyarankan cantumkan, tapi kalau teman-teman ngerasa enggak, ya udah tidak apa-apa. Yang penting jangan ngambil ini sih produk mereka secara asli terus teman-teman apa jual gitu. Nah, itu kan udah kena hak cipta kalau itu. Boleh connect LinkedIn-nya? Boleh banget, Kak. Silahkan aja kalau mau connect langsung, nggak apa-apa. Nanti bakal ku ACC satu-satu yang connect ya. Teman-teman cari aja namaku, Marsha Aditya Pamungkas, pasti ketemu. Nah, jadi ini ada lagi laporan proyek machine learning prediksi tingkat obesitas. Sebenarnya teman-teman, ini adalah proyek submission 1 dari kelas machine learning terapan. Itu aku bikin seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat ini, teman-teman ya mungkin bisa mendapatkan gambaran kayak gimana submission 1. Tapi ya, kalau teman-teman mencari, mungkin aku rasa teman-teman pasti pernah ya kayak nyoba nyari GitHub gitu, nyari-nyari di GitHub, mungkin nyari contoh. Nah, kalau teman nyari di aku nggak ada, teman-teman nggak akan bisa mencari punya aku. Kenapa? Karena aku tidak ingin teman-teman terkena plagiarisme. Jadi, kenapa begitu? Dulu di kelas menengah itu ada yang terkena plagiarisme. Nah, karena ada yang terkena plagiarisme, otomatis progresnya ke riset. Nah, gara-gara itu, jadi aku berinisiatif agar punyaku itu nggak akan bisa dilihat oleh siapapun dulu. Supaya teman-teman jangan sampai kena plagiarisme juga. Karena kan rugi gitu ya, udah susah-susah, malah plagiat kan, jangan. Tapi tenang aja, nanti pas live session yang sesuai dengan proyek submission-nya itu pasti akan kutunjukkan punya aku seperti apa. Nah, jadi ini prediksi tingkat obesitas ini itu submission pertama, itu predictive analytics. Dan temanya gimana, tema dari portofolio itu tentu kuserahkan ke teman-teman mau seperti apa. Kalau sukanya kayak gini, oke. Kalau aku sukanya yang minimalis, kayak nggak banyak lambang-lambang, nggak banyak warna ini itu, cuman warna merah dan putih. Ya kebetulan karena mengikuti Bangkit aja sih yang warnanya merah putih. Oke, terus sebenarnya ini nggak usah. Kalau teman-teman lihat di LinkedIn ada pengalaman dan sertifikasi bla bla blanya, seharusnya itu nggak usah ya. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman lihat ini juga akan sedikit spill kayak gimana sih submission 1 itu. Tapi kalau teman-teman yang udah sampai di submission 1 tahulah kayak harus ngapain. Nah, di laporan proyek teman-teman bisa cantumkan latar belakang kayak tadi yang aku tunjukin sebelumnya di COC. Cantumin aja latar belakangnya, tapi mungkin nggak usah mendetail gitu. Kita cukup kasih kata-kata kunci gitulah atau mungkin satu dua kalimat gitu. Kayak kalau di sini contohnya aku tebelin gitu ya yang kata-kata kunci gitunya. Itu teman-teman bisa terapkan juga gitu. Nah, kalau mau dikasih semacam gambar-gambar gitu juga boleh supaya lebih menarik gitulah dibandingkan kalau cuman kalau dibandingkan hanya tulisan doang. Gitu ya. Terus business understanding. Nah, jadi ini ada tahapan-tahapannya teman-teman. Tahapan yang pertama itu namanya business understanding, yaitu proses menentukan masalah yang ingin diselesaikan beserta solusinya. Jadi di sini ada beberapa masalah, teman-teman bisa lihat kalau di sini aku membuat 5 masalah. Ya, kenapa sih kok aku malah nyari masalah? Hidup udah banyak masalah kok malah nyari masalah lagi, tapi karena di sini harus nyari masalah, ya udah, mau nggak mau kita harus nyari masalah lagi.
Berapa banyak masalah itu tergantung ya teman-teman, nggak harus 5, mungkin satu aja bahkan sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting masalahnya itu bisa teman-teman selesaikan. Jangan sampai teman-teman membuat 10 masalah yang, wah bagus nih masalahnya, tapi malah nggak bisa diselesaikan, kan rugi. Jadi, pastikan teman-teman bisa menyelesaikan masalahnya. Terus tujuan. Sebenarnya tujuan itu menjawab dari pernyataan masalah. Jadi kayak pernyataan masalahnya mungkin misalnya tadi yang bagaimana sentimen Indonesia. Tujuannya menganalisis sentimen Indonesia. Nah, kan gampang ya. Kayak cuman perlu ganti kata depannya aja gitu. Jadi tujuan. Nah, di sini ada penawaran solusi. Penawaran solusi itu mungkin teman-teman bisa tulisnya di akhir. Karena kan pasti teman-teman mau trial dulu ya, trial and error apa aja yang akan teman-teman lakukan. Jadi teman-teman trial and error dulu, kalau udah berhasil, nah baru tuh teman-teman list solusi yang teman-teman tawarkan itu gimana. Terus berikutnya ada data understanding, yang mana kita memahami data-datanya dulu. Nah, di sini aku ngambil datasetnya dari Kaggle, Obesity or CVD Risk, intinya tentang obesitas gitulah. Karena di sini ada 7 tingkat obesitas, 7 tingkat berat badan, bukan 7 tingkat obesitas. Di mana itu ada 17 variabel. Nah, teman-teman perlu jelasin maksud variabel-variabel itu apa aja. Jangan sampai teman-teman cuma kayak ngelis variabelnya, tapi teman-teman nggak jelasin. Karena pembaca itu asumsinya adalah mereka nggak tahu gitu loh arti variabelnya itu apa. Nah, kita sebagai machine learning engineer yang baik, kita jelaskan arti variabelnya itu apa. Ini, ini jelasin lagi selanjutnya. Ini tingkat berat badan yang aku maksud tadi. Terus ini ada deskripsi statistiknya. Teman-teman tahu lah ya gimana cara munculin deskripsi statistiknya. Terus kayak bisa dijelasin tuh maksudnya apa dari statistiknya itu. Nah, kalau di sini kalau teman-teman lihat kolom age itu kan minimal 14, maksimum 61. Nah, artinya usia respondennya itu berarti dari 14 sampai 61 tahun gitu. Ya, tentu ini dari contohku ya. Kalau punya teman-teman pasti berbeda-beda interpretasinya. Terus berikutnya, itu pertanyaannya sebentar ya, di akhir akan kujelaskan. Memeriksa outlier. Nah, jadi untuk memeriksa outlier, mungkin teman-teman pakai interquartile range bisa, atau pakai box plot juga bisa. Kalau di aku kan ini contohnya pakai box plot ya. Nah, mungkin hal yang perlu teman-teman ketahui ya, outlier itu tidak selalu harus dihapus. Contohnya ini. Contohnya ada orang yang tinggi badannya 1,98 meter. Kalau teman-teman pikir, di dunia nyata itu mungkin lah ya orang tuh tingginya 1,98 meter. Jadi kayak ya oke, dia outlier tapi dia ada gitu loh. Jadi ya udah jangan dihapus. Gitu ya. Jadi kalau emang teman-teman rasa outlier-nya itu possible untuk ada, sebaiknya jangan dihapus karena emang mungkin aja ada gitu. Kecuali misal gini, teman-teman analisa lagu dan lagu itu durasinya 0 detik. Loh, lagu apa yang durasinya 0 detik? Kan nggak ada. Nah, itu yang baru beneran outlier yang perlu dihapus. Jadi tentu teman-teman perlu memperhatikan outlier mana yang dihapus atau nggak dihapus ya. EDA. Nah, ini mungkin salah satu tahap yang paling panjang ya kalau di aku, karena ini nganalisis datanya lumayan banyak. EDA, nah teman-teman sebagai machine learning engineer itu kalau di sini itu tidak hanya fokus machine learning, tapi teman-teman juga fokus di data analisis. Karena teman-teman perlu melakukan EDA nanti. Nah, kalau di sini aku EDA-nya itu kebanyakan gambar-gambar. Pertama itu dari analisis kategorikal untuk yang satu variabel, seperti itu, pakai bar plot. Terus ini khusus untuk yang berat badan, teman-teman bisa lihat itu. Nah, teman-teman juga bisa tuh mungkin jelasin kayak maksudnya kalau emang perlu. Contohnya itu seperti itu. Terus berikutnya ini yang numerikal, tapi tetap satu itu. Kalau numerikal bisa pakai histogram. Nah, itu apa? Teman-teman jelaskan. Kalau ada kata kunci, teman-teman bisa kasih bold biar pembaca langsung terdistract-nya tuh ke bold-nya itu. Terus ini ya masih lanjut. Ini kayaknya slide yang terduplikat, astaga. Nah, kalau udah satu variabel,
teman-teman bisa analisis untuk yang 2 variabel, supaya analisisnya itu lebih mendalam, lebih kompleks, dan lebih, ya lebih memunculkan insight yang banyak dan baru gitu loh. Nah, itu teman-teman bisa lakukan ini multivariate analysis. Ya, detailnya nih teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada juga ini. Ya, ini sebenarnya sama semua sih, ini plot strip sih, cuman beda variabel. Terus ini ada yang plot bar tapi yang bertumpuk. Terus ini juga masih bertumpuk. Ini heat map gitu. Apapun yang teman-teman mau gunakan, scatter plot, heat map, apapun analisis dan visualisasi itu. Nah, ini ada yang scatter plot juga. Kayak tadi kan heat map itu kan menunjukkan tingkat korelasi. Nah, aku mau tunjukin kayak gimana sih kalau dibikin scatter plotnya. Terus data preparation. Nah, kalau teman-teman ngerasa IDE-nya udah cukup, saatnya data preparation atau nyiapin untuk pembuatan model. Nah, kalau di sini kebetulan itu sangat mudah untuk ngelakuin encoding kalau di aku beberapa. Jadi teman-teman bisa untuk ngelakuin encoding terhadap beberapa variabel yang dia itu output-nya itu antara yes atau no. Teman-teman bisa tuh lakuin encoding seperti itu. Yes-nya 1, no jadi 0 gitu. Ini juga ada yang one hot. Nah, kalau one hot itu dia true false gitu hitungannya. Terus ini ada yang encoding ordinal, jadi kayak dia itu yang bertingkat gitu loh, kayak mungkin contohnya sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju itu kan dia bisa dikategorikan 1, 2, 3, 4, 5 lah contohnya. Nah, itu encoding ordinal. Terus ini ada splitting data. Nah, ini aku tunjukin splitting datanya kayak apa. Terus, nah kalau udah, kita bisa ngelakuin modeling dan evaluation. Jadi kita mulai bentuk model, terus kita akan ngevaluasi modelnya. Nah, di sini aku modelnya pakai 4 macam, dan algoritma machine learning semua, bukan algoritma deep learning ya. Karena perlu teman-teman ketahui bahwa algoritma di sini nggak harus deep learning. Machine learning itu juga boleh. Nah, di sini aku tunjukin dia modelnya apa aja. Terus evaluation-nya kayak gini. Nah, di sini ada yang precision, recall, F1 score. Jadi, itu tuh ada rumus-rumusnya gitu loh. Kalau teman-teman bikin confusion matrix, itu kan nanti ada true apa? True positif, true negatif, false positif. Kalau penjelasan lebih detailnya kayaknya akan kujelasinnya waktu live session deh. Karena nih waktu live session mengenai submission pertama. Karena nih waktunya juga udah mau habis ya ini. Gitu ya. Ya nanti itu bakal aku jelaskan ya di saat itu. Jadi intinya F1 score itu dia ada perhitungan berdasarkan presisi dan recall-nya itu. Aku jujur lupa rumusnya apa, tapi intinya dia mengandalkan dari confusion matrix. Confusion matrix itu yang nanti ada true false true false true negatif true positif itulah intinya. Nah, setelah dievaluasi, oh ini masih evaluasi tapi beda model. Nah, kita ini bikin tabelnya gitulah kayak bagaimana sih evaluasi dari semuanya, dan ternyata hasilnya seperti ini yang menunjukkan model random forest itu model terbaik. Gitu. Dan karena evaluasi udah, kita bisa langsung ke kesimpulannya aja. Nah, kesimpulan itu ya teman-teman, aku sarankan kalau teman-teman membuat kesimpulan, itu menjawab tujuan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat 5 tujuan kayak tadi aku itu, teman-teman juga membuat 5 kesimpulan. Jangan sampai kesimpulannya itu lebih atau kurang dari tujuannya. Gitu. Ini aku juga tunjukin, ini ada 5 gitu ya. Nah, itu dia contoh proyek machine learning-nya. Gitu teman-teman. Jadi itu contoh proyek machine learning yang bisa jadikan portofolio, dan teman-teman buatnya nggak harus dalam bentuk PowerPoint. Kalau misalnya mau buatnya PDF ya nggak apa-apa. Atau format lain tuh silahkan. Sesukanya teman-teman. Yang penting teman-teman itu bisa menyampaikannya dengan jelas gitu. Itu ya. Nah, untuk metrik ini yang masih pertanyaan ini karena waktunya udah mau habis, jadi kalau emang mau searching-searching, aku sarankan carinya itu confusion matrix dulu lah. Karena dari confusion matrix itu terbentuk precision, recall, F1 score, dan seterusnya. Itu ya Kak Lutfi. Kalau mau penjelasan lebih detail itu
penjelasan detailnya ada di live session yang submission pertama, karena di situ aku jelasin detail di ya proyeknya itulah. Begitu teman-teman. Oke, karena waktunya juga udah habis nih ya, jadi aku rasa itu pertemuan untuk kali ini. Sebelum ditutup, mungkin kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Ya, dan juga jangan lupa untuk resensi dan isi link feedback-nya. Nah, untuk ini Kak Tresa mau ngedokum atau bagaimana? Oke, Kak Tresa yang akan ngedokum, jadi yuk teman-teman bisa on cam kita dokumentasi terlebih dahulu nih untuk session yang kedua. Teman-teman silakan untuk on cam terlebih dahulu ya. Aku izin membantu proses foto bersamanya ya, Mas Marcel. Oke, Kak. Baik, silakan teman-teman. Oke, aku tadi lihat ada pizza-pizza, aku jadi pengen pakai filter lagi sebentar ya. Astaga. Sambil menunggu teman-teman setting-setting lagi, boleh teman-teman mau on cam dulu, boleh ya, silakan. Ya, yuk. Wih, ada yang PBG-nya My Skill tuh tadi aku lihat. Belum diganti. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagus tuh teman-teman kalau emang ikut program-program itu. Kan lebih baik daripada ya hitungannya nggak apa-apa lah. Mau jadi apa nih Mbak Teresa kali ini? Oke, Alah. oke. Siap, sudah siap ya teman-teman? Sebentar, nggak jadi ya. Oke, gini aja. Sip. Oke, siap ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya. Siap. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Nanti fotonya aku share ke Fasil ya, biar teman-teman kalau mau update juga boleh. Bisa banget kayak gitu. Silakan aku kembalikan lagi ke Mas Marcel. Iya, terima kasih Mbak Teresa. Betul teman-teman, kalau mau diupload pun juga boleh ya itu di LinkedIn atau dimanapun. Nah, sekian untuk live session kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dan mengikuti live session dari awal hingga akhir. Semoga proses pembelajaran teman-teman di materi kelas expert berjalan sampai lulus dan submission-nya mendapatkan bintang 5 semua. Aku yakin teman-teman pasti bisa lah bintang 5 karena submission proyek machine learning terapan itu hitungannya apa ya, cukup mudah untuk menggapai bintang 5-nya. Oke, sekian untuk live session kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun overtime ataupun kesalahan yang aku buat baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih buat teman-teman semua. Dipersilahkan apabila teman-teman mau melanjutkan kegiatan lainnya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di session minggu depan. Terima kasih Siap. banyak Mas Marcel. Terima kasih banyak teman-teman.